pasrah pada nasib. Tak disangka, saat itu juga terdengar suara klakson mobil dari luar. Semua zombie tertarik ke arah suara tersebut. Pengemudi buru-buru memasukkan gigi mundur. Lalu ia tancap gas, membawa gerombolan zombie menjauh dari tempat itu. Keesokan paginya, Bill baru berani keluar untuk memeriksa keadaan. Dia mengikuti jejak hingga sampai di tepi sungai. Akhirnya dia menemukan pengemudi yang telah menolong mereka tadi malam. Ternyata dia bukan orang lain, melainkan kakak Bill yang telah menipunya. Atas kedatangan dan pertolongan kakaknya, Bill tidak merasa bersyukur sedikit pun. Tatapan matanya justru penuh dengan kebencian. Dan juga merasakan bahaya. Sementara sang kakak terus meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Dan mengajak keluarganya untuk pergi ke utara bersamanya. Dia tahu ada kamp penyintas yang didirikan militer di sana. Serta persediaan yang cukup dan jaminan keamanan. Tapi bagaimana mungkin Bill setuju? Dia tidak bisa memaafkan kakaknya bagaimanapun caranya. Hanya ingin dia menjauh dari keluarganya. Bahkan ingin segera menembaknya agar menyusul ayah mereka. Melihat adiknya begitu marah, kakaknya pun tak banyak bicara lagi. Ia meninggalkan sebuah peta. Dan memberitahu Bill untuk mengikutinya jika ia berubah pikiran. Lalu ia pergi dengan mobilnya. Bill baru saja memungut peta. Ketika melihat baju kakaknya tertinggal di tepi sungai. Tiba-tiba ia punya ide. Ia membawa baju itu kembali ke pertanian. Dan memberitahu istrinya bahwa orang yang menyelamatkan mereka tadi malam adalah kakaknya. Tapi saat dia tiba, kakaknya sudah meninggal. Setelah mendengarnya, Iris berbalik dan pergi tanpa bicara. Wajahnya tampak sedih, jelas dia masih memikirkan kakaknya. Melihat ini, Bill langsung merasa putus asa. Dia berbalik dan pergi ke gudang, menyiapkan banyak papan kayu. Dia menutup semua jendela. Secara lahiriah, untuk mencegah serangan zombie. Namun sebenarnya, untuk mengendalikan keluarganya dengan lebih baik di dalam rumah. Namun pada hari itu, ketika si bungsu sedang bermain di ruang bawah tanah, ia tiba-tiba melihat sesosok bayangan di luar jendela. Setelah dia mati, ternyata itu adalah seekor zombie. Untungnya, Iris muncul tepat waktu di belakangnya dan memeluk putranya. Hanya saja mereka berdua tidak menyadari bahwa Bill saat itu sedang berada di luar pintu. Sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kemudian ia pergi keluar. Temukan mayat hidup itu. Maju dan tebas kepalanya. Lalu, ia bergegas kembali ke pertanian sambil membawa kepala mayat hidup itu. Dengan semangat, ia memberitahu istrinya bahwa ada banyak mayat hidup di sekitar. Ia hampir kehilangan nyawanya. Lebih baik tetap di dalam rumah dan jangan keluar. Jelas tujuan Bill melakukan ini adalah untuk membatasi gerak-gerik istri dan anaknya. Kupikir rencanaku sempurna. Siapa sangka, baru saja mandi. Keluar sudah melihat putra sulungku berdiri di dalam kamar. Dia melihat peta di atas meja. Malam harinya saat keluarga sedang makan. Melihat makanan yang tak mengenyangkan di meja makan. Iris mulai mengeluh. Apa yang akan mereka lakukan jika tidak menemukan makanan di sekitar sini? Setelah mendengar itu, putra sulungnya langsung membicarakan soal peta. Iris sangat marah karena Bill merahasiakannya. Ia langsung menegaskan bahwa ia tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Dan ia ingin segera pergi. Bill, yang selama ini berusaha keras agar istri dan anaknya tetap di sisinya, kini benar-benar putus asa. Ia diam-diam mengeluarkan peta.